Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Dianti Putri akan melakukan video presentasi untuk praktikum ke-6. Nah, di modul 2 kan dilakukan simple sorting untuk objek mahasiswa. Nah, di sini digunakan algoritma dari merge sort, cell sort, dan quick sort. Karena NIM saya ganjil, maka saya menggunakan merge sort berdasarkan NIM, cell sort berdasarkan nama, dan quick sort berdasarkan NIM. Langsung saja saya demokan program yang telah saya buat. Nah, ini data yang sebelum diurutkan, kemudian bubble sort ini di praktikum sebelumnya ya, insertion sort juga, selection sort di praktikum sebelumnya. Nah, di praktikum 6 ini saya menggunakan merge sort, cell sort, dan quick sort. Terlihat di sini dengan merge sort secara ascending berdasarkan NIM sudah urut ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian cell sort berdasarkan nama secara ascending juga sudah urut, terlihat AG, AH, AR, DH, IJ, RS. Kemudian terakhir quick sort berdasarkan NIM secara ascending 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80. Nah, sudah urut. Nah, langsung saja saya jelaskan bagaimana program saya ini. Jadi di sini saya tuh manggil metode tersebut seperti merge sort, cell sort, dan quick sort ini saya akses di kelas data array up. Jadi reference memerintahkan metode merge sort diikuti memerintah display array. Nah, kemudian cell sort diikuti display array juga, quick sort diikuti display array. Kemudian saya menuliskan kodenya itu pada data array. Jadi di sini di data array ini saya menuliskan kodenya. Yang pertama yaitu merge. Di sini metode merge sort itu mendeklarasikan array baru bertipe objek mahasiswa bernama workspace. Kemudian dia memanggil metode track merge sort dengan argumennya, dengan argumen ini. Kemudian metode track merge sort ini menerima argumen tersebut, parameternya. Kemudian terdapat dua kondisi di dalamnya, yaitu kondisi if else di mana low bound if ini ya, kondisi if lower bound sama dengan upper bound, maka di return. Bisa jadi belum ada isinya atau datanya cuma satu. Jika salah, maka dia membagi dirinya sendiri menjadi dua. Jadi dia membagi dirinya menjadi dua. Kemudian secara rekursif, dia melakukan rekursif 2 kali. Jadi maksudnya itu kan dia itu sebelumnya utuh, kemudian dia dibagi 2. Dengan rekursif dia membagi yang sebelah kiri dan membagi juga sebelah kanan, dibagi 2 masing-masing. Jadi kemudian ya, setelah dibagi 2 tadi, untuk menggabungkannya itu kita memanggil metode merge, memerintah metode merge untuk menggabungkan dengan mengirim argumen ini. Kemudian metode merge parameternya menerima argumen. Nah, di sini terdapat variabel J dengan nilai awal 0, kemudian lower bound sama dengan low index, mid sama dengan high index min 1, dan banyaknya data and item itu sama dengan upper bound dikurangi lower bound, kemudian ditambahkan 1. Di dalam metode merge ini terdapat 3 kondisi while ketika logika n ini bernilai true atau salah satunya saja yang bernilai true. Jadi ketika low index kurang dari atau sama dengan mid dan high index kurang dari atau sama dengan upper bound, maka while yang ini yang berjalan, dan di dalamnya terdapat kondisi if else, di mana jika NIM dari mahasiswa indeks low index ini kurang dari NIM dari mahasiswa high index, maka workspace index G akan sama dengan mahasiswa indeks low index. Nah, kemudian indeksnya ini akan diincrement. Kemudian jika salah, maka workspace elemen indeks G akan sama dengan MHS elemen indeks high index. Kemudian indeksnya diincrement. Kemudian jika hanya low index kurang dari atau sama dengan mid, maka workspace ke G ini akan sama dengan mahasiswa low index. Kemudian diincrement. Jika high index kurang dari atau sama dengan upper bound saja, maka workspace index G akan sama dengan MHS high index, kemudian indeksnya diincrement. Nah, di sini terdapat looping for dimulai dari G sama dengan 0 sampai dengan n item min 1, itu MHS index lower bound plus G akan sama dengan elemen dari workspace index G. Nah, seperti itu. Kemudian untuk cell sort
Di sini cell sort itu jadi tuh dia tuh membandingkan dua elemen dengan jarak tertentu. Di sini ini tuh indeksnya ya, indeks elemen yang dibandingkan. Kemudian ini temporarinya bertipe mahasiswa. Kemudian ini jaraknya. Jaraknya yang pertama itu dibagi dua. Untuk jarak yang pertama, misal punya banyak data 8, kita bagi dua, maka jarak yang pertama itu dibandingkan itu setiap 4 elemen. Kemudian dilakukan looping while ketika H itu lebih dari 0, terdapat looping for di dalamnya ketika bernilai true ya. Kemudian di sini for out sama dengan H, out ini dimulai dari H sampai dengan n elemen min 1, maka di sini temporarinya nilai awalnya adalah elemen dari mahasiswa indeks out, kemudian in-nya akan sama dengan out, dan dilakukan looping while di dalam for ini ya, dilakukan looping while. Jadi ketika nama logika n ini, jadi ketika in ini lebih dari h-1 dan juga ya nama dari mahasiswa tem ini dibandingkan, compare dengan nama dari mahasiswa indeks in dikurangi H itu nilainya kurang dari 0, maka dilakukan pertukaran. Jadi mahasiswa elemen indeks in akan sama dengan mahasiswa elemen indeks in min H. Kemudian in-nya dikurangi H dan mahasiswa indeks in ini akan sama dengan temporary. Ketika looping ini sudah selesai, maka H ini kita bagi dua, begitu seterusnya sampai hasilnya itu 1, pembagian 2 seterusnya sampai menghasilkan 1. Jadi 1 dibandingkan 1 seperti itu. Kemudian kita masuk ke quick sort. Sebenarnya ini saya itu mengambil dari modul masih sama, cuman menambahkan untuk quick sort ini ada beberapa yang diubah. Kemudian yang di atasnya tadi untuk cell sort dan merge, intinya itu kita tuh tadi kan tipenya integer kalau di modul, kalau di sini itu kita rubah menjadi tipe objek mahasiswa. Kemudian untuk mengcompare, untuk membandingkan, itu kita perlu mengakses field di dalamnya, jadi jangan lupa menambahkan getter. Untuk quick sort di sini ya, di metode quick sort ini dia memerintah memanggil metode required sort dengan mengirim argumen. Di metode required sort parameternya menerima argumen, di dalamnya itu terdapat dua kondisi if else, di mana jika batas kanan dikurangi batas kiri nilainya kurang dari atau sama dengan 0, itu di return. Bisa jadi itu datanya itu masih kosong atau cuma 1. Kemudian jika salah, maka jangan lupa di sini tipenya long ya, karena nim di mahasiswa tadi itu kan tipenya nimnya itu long, jadi di sini harus tipe long. Jadi pivotnya bertipe long. Kemudian pivotnya itu sama dengan nim dari mahasiswa indeks batas kanan. Kemudian di sini partisi. Kenapa partisi di sini bertipe integer? Karena di sini kan partisi sama dengan partition it, ini metode ya, dipanggil. Jadi partition it dipanggil, nanti mengembalikan indeks. Jadi indeks kan tipenya integer, jadi di sini partisi bertipe integer, kemudian dia melakukan rekursif secara 2 kali. Jadi dia itu untuk partisi yang pertama, dia itu memindahkan untuk elemen yang kurang dari pivot itu di sebelah kiri dan yang lebih dari pivot itu di sebelah kanan. Kemudian secara rekursif ketika sudah dipindahkan itu, untuk yang kurang dari batas kiri itu tuh dipartisi lagi, dan yang lebih dari batas kiri itu juga dipartisi. Jadi yang batas kiri itu sudah menempati posisinya seperti itu. Kemudian di sini isi dari metode partition it ketika dia menerima argumen parameternya, yaitu di sini ada variabel indeks kiri, nilainya batas kiri dikurangi 1, dan indeks kanan di sini kan di modul plus 1. Kalau supaya urut, saya menghapus nilai plus 1 di sini. Kemudian saya melakukan looping while. Nah, di looping while ini masih sama dengan modul. Bedanya itu kan di sini kita memerlukan getter. Jadi ya while indeks kiri kurang dari batas kanan dan MHS elemen indeks kiri, nim dari MHS indeks kiri ini kurang dari pivot, dan while indeks kanan kurang dari batas kiri, dan nim dari elemen
indeks kanan ini ya lebih dari pivot, itu tuh loopingnya itu selalu increment masih berjalan. Nah, ketika kedua while ini bernilai false dan if ini bernilai false, maka kan else, berarti dilakukan swap. Nah, terjadilah swap, ditukar. Sedangkan untuk menghentikan looping true ini yang bernilai true ini, kita memerlukan kondisi if ini. Ketika indeks kiri lebih dari atau sama dengan indeks kanan, maka dilakukan break. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya menambahkan swap, kemudian return indeks kiri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.